Perkenalkan, saya Hendriansa dari Technical Konsultan Maju. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ada di Maju. Sebelumnya, di Maju sendiri itu ada beberapa fitur ya untuk untuk kasir dan beberapa jenis usaha. Nah, di sini kan ada beberapa fitur ya, teman-teman. Ada fitur kasir, penjualan, laporan, pengaturan, buka, dan tutup kasir. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan fitur yang ada di kasir. Nah, saya akan share screen untuk aplikasinya. Jadi yang pertama kita harus login dulu ya di aplikasinya. Di sini ada fitur kasir. Nah, fitur kasir ini, jadi tampilan awalnya kasir akan seperti ini. Oke, nah di kasir ini sendiri, di sini ada beberapa tampilan ya teman-teman. Nah, di tampilan mata ini, kita bisa mengubah tampilan yang kotak-kotak ini, kita bisa ganti nih. Misalnya kita lebih suka tampilan SKU. Nah, tampilan SKU ini biasanya untuk retail sih. Jadi kita kembalikan lagi ke jenis usahanya. Kalau mode grid ini biasanya juga bisa dipakai untuk retail, juga bisa untuk usaha seperti cafe, gitu. Untuk mode table sendiri, ini biasanya digunakan untuk restoran. Untuk mode jasa ini, biasanya digunakan untuk jasa yang seperti laundry atau bengkel. Oke, jadi di sini di mode grid. Nah, untuk semua, ini artinya semua produk kita dari semua kategori. Untuk yang bertanda bintang ini adalah produk favorit kita. Nah, semua pengaturan yang di sini, produk dan produk favorit, itu semuanya kita settingnya melalui dashboard Maju. Kita bisa lakukan di sini, saya contohkan. Nah, semuanya itu dari sini. Jadi ketika suatu produk kita aktifkan menjadi produk favorit, itu akan munculnya di sini. Lalu di sini ada yang namanya menu yang ada diskonnya. Jadi yang ini muncul ketika kita akan menggunakan promosi. Jadi settingnya nanti di sini dulu, promo per produk. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Itu akan munculnya di yang tanda ini. Lalu yang pakan ternak, stick, roti, ini adalah kategori kita. Untuk deposit nanti aku sendirikan penjelasannya. Lalu di sini ada fitur yang namanya pencarian. Kita bisa melakukan pencarian produk kita di sini. Atau kalau sudah punya scan barcode, misalnya di retail, bisa kita langsung pakai scan-nya. Otomatis nanti kalau kodenya sudah sesuai, dia akan muncul langsung. Di sini juga ada fitur namanya barcode. Seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk retail yang menggunakan SKU atau kode produk menggunakan barcode. Oke, setelah itu di sini ada jenis order. Nah, jenis order. Bagaimana cara menggunakan jenis order? Jadi yang pertama, di sini aku jelasin jenis order table. Nah, table ini biasanya digunakan untuk restoran. Yang pembayarannya itu dilakukan setelah kita selesai makan atau setelah selesai order gitu ya. Nah, cara penggunaannya, kita tinggal pilih nomor mejanya. Misalnya meja nomor 10. Di sini kita bisa inputkan berapa jumlah tamu kita. Misalnya ada 4 orang. Lalu kita lakukan order. Misalnya customer ordernya stik ayam dan roti. Biasanya kalau di restoran, itu kan pembayarannya belakangan ya. Itu bisa disimpan dulu di sini. Nah, kalau menggunakan jenis order table, biasanya kita menggunakan tampilannya itu yang table.
Jadi ketika meja tersebut belum terbayar atau masih ada orangnya, maka akan ada tanda warna seperti ini. Misalnya customer-nya mau nambah, bisa kita klik lagi mejanya, lalu kita order lagi di sini. Tinggal kita tambah misalnya stik daging, lalu simpan. Kalau customer-nya mau bayar, kita tinggal pilih mejanya di sini. Lalu lakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang sudah tersedia di sini. Contohnya uang pas, lalu proses bayar. Selesai. Maka nanti meja 10 warnanya akan menghilang. Jadi seperti itu. Kalau untuk menggunakan jenis order table. Lalu yang kedua ada jenis order free table. Jenis order free table ini biasanya digunakan untuk orderan yang menggunakan atas nama. Biasanya dilakukan oleh kafe atau resto gitu. Nah, cara penggunaannya bisa kita klik duluan menunya yang akan kita pilih, atau kita klik dulu jenis ordernya free table. Jadi kita sesuaikan dengan jenis usahanya atau kebutuhannya. Saya contohkan misalnya ada customer yang membeli produk kita stik ayam, lalu roti. Lalu si kasir itu akan menanyakan atas namanya siapa. Lalu kita klik jenis order di sini, free table. Mungkin atas namanya Adi. Kita simpan. Setelah kita bayar, maka di sini akan ada keterangan free table Adi. Untuk di struknya juga akan ada keterangan jenis order free table namanya Adi. Begitu. Setelah itu, jenis order berikutnya ada yang namanya bungkus. Bungkus ini juga sama seperti free table, cuma yang membedakan adalah jenis ordernya. Jadi kalau free table itu biasanya untuk yang dine in, untuk yang bungkus berarti kan take away gitu, artinya dibawa pulang. Cara penggunaannya juga sama. Kita bisa klik dulu jenis ordernya, atau kita pilih menunya dulu. Contohnya di sini saya pilih menunya dulu, klik free table, lalu bungkus. Misalnya namanya Sophie. Kita simpan, lalu kita bayar. Maka jenis ordernya nanti akan berubah menjadi bungkus, dan nama pemesannya adalah Sophie. Seperti itu. Lalu yang keempat ada fitur delivery. Fitur delivery ini biasanya digunakan untuk outlet yang menyediakan sistem pengiriman dari outletnya. Misalnya satu resto gitu ya, ada pesanan dari luar. Nah, dari resto itu bisa melakukan pengiriman langsung ke customer-nya gitu. Akan tetapi, kita bisa melakukan jenis order delivery kalau kita sudah mendaftarkan pelanggan tersebut di daftar pelanggan. Nah, saya contohkan di sini, kita akan memilih pelanggannya dulu. Misalnya namanya Kak Nabila di sini. Nah, sebelumnya ini harus terisi semua ya, alamat dan data-datanya ketika kita inputkan nama pelanggan. Misalnya di sini Jakarta atau alamat lengkapnya. Untuk email, ini harusnya sudah terisi kalau kita memasukkan nama pelanggan, data-data pelanggan. Kita bisa tambahkan ongkos kirim yang akan dibebankan ke customer-nya. Biasanya ongkos kirimnya adalah 20.000. Kurirnya bisa kita isi, misalnya kurirnya bisa kita tulis kurir dari tempat kita atau nama pengantarnya, misalnya Andre. Dan nomor pengiriman ini bisa kita tulis nomornya Andre gitu. Misalnya 1234567. Kita simpan. Nah, ketika kita memilih jenis order delivery, contohnya kita pilih stik ayam dan roti. Lalu kita bayarkan. Nantinya di struknya itu kan ada keterangan seperti ini. Nama penerimanya siapa, alamatnya siapa, semuanya akan terisi di sini. Lalu kita sudah di notanya sudah ketambahan ongkos kirim 20.000. Lalu kita bayarkan nanti.
Oke. Setelah itu di sini ada namanya ojek online. Nah, ojek online ini sendiri itu fiturnya maju untuk membedakan harga normal dengan harga ojek online. Misalnya Gojek, Shopee Food, atau mungkin ada Maxim gitu ya. Nah, cara setting ojek online ini di mana? Cara settingnya itu ada di dashboard. Kita bisa masuk ke dashboardnya maju. Itu ada di bagian produk, lalu di daftar harga ojek online. Nah, kita bisa tambahkan di sini, tambah daftar harga ojek online. Nama ojek online-nya itu apa? Oh, sebentar, saya coba pindah. Sorry, barusan gak ke-share ya. Jadi masuknya di produk, ke daftar harga ojek online, lalu kita masuknya tambah daftar ojek online. Jadi nama ojek online-nya bisa kita tambahkan Shopee. Untuk deskripsinya bisa kita isikan sama. Untuk produknya kita pilih di sini. Jadi kalau misalnya semua produk itu termasuk ke penjualan kita di ojek online, kita langsung scroll ke bawah. Ini sampai mentok, lalu ini diklik kanan atas. Kita pilih. Kita bisa edit manual di sini. Untuk harga-harganya kita sesuaikan dengan yang ada di aplikasi Shopee-nya. Kalau misalnya untuk markup harganya itu sama, 25% atau berapa, berdasarkan rupiah, kita bisa langsung preset harga produknya di sini. Kita bisa markup harga berdasarkan persentase, atau markup harga berdasarkan rupiah. Misalkan di sini saya akan markup harga berdasarkan rupiah, yaitu 2000. Kita proses, maka di sini harganya akan menyesuaikan, sudah ketambahan 2000. Setelah itu bisa kita simpan. Kita bisa masuk langsung di aplikasinya. Di sini. Nah, kita coba jenis order ojek online. Kalau di sini belum tampil, kita bisa lakukan sinkronisasi dengan cara kita klik kiri atas, masuk ke pengaturan. Setelah itu kita lakukan sinkronisasi. Oke, kalau sudah kita klik selesai, kita kembali lagi ke kasir. Sekarang kita coba melakukan orderan ojek online. Nah, nama order di sini biasanya itu ditulis yaitu kode pesanannya atau ID pesanannya. Misalnya Shopee 001. Jadi kita sesuaikan untuk ojek online-nya itu apa. Misalnya Shopee ya Shopee gitu ya. Kita klik Shopee, lalu kita simpan. Maka harga yang di sini itu sudah menyesuaikan dengan settingan kita yang tadi. Tinggal kita klik saja di sini, lalu kita bayar. Nah, untuk pembayarannya sendiri, nanti kita harus menambahkan dulu ya. Karena kan kalau ojek online sendiri, kita tidak menerima uang dari drivernya. Karena kalau kita tidak melakukan pembayaran di sini, kita tidak bisa melakukan proses bayar. Jadi kita harus inputkan dulu pembayarannya di pengaturan sini. Masuknya di pembayaran, lalu pembayaran non-tunai. Ini khusus yang tidak integrasi dengan kita ya, karena yang integrasi dengan kita itu GrabFood. Kita tambah pembayaran non-tunainya. Ini outletnya kita bisa tambah pembayaran misalnya untuk pengingat saja atau sebagai ini, agar tahu bahwasannya itu pembayaran dari Shopee. Mas Henry, share screen-nya belum berubah. Oh, sorry Mas. Oke. Mohon maaf. Jadi tadi kalau mau melakukan penambahan pembayaran itu di pengaturan, lalu di pembayaran, setelah itu masuk ke pembayaran non tunai. Kita bisa tambah pembayaran non tunainya di sini. Pilih outletnya, akun enterprise misalnya, namanya misalnya Shopee.
jenisnya bisa kita pilih transfer, providernya juga kita samakan saja. Untuk settlementnya kita bisa taruh di rekening bank. Setelah itu kita simpan. Nantinya kita bisa masuk lagi ke aplikasi. Kalau di sini kita klik transfer, di sini belum muncul Shopee-nya. Oh, kebetulan sudah muncul. Kita bisa klik Shopee-nya. Karena di sini Shopee kita nggak tahu nama bank pelanggannya apa, kita bisa klik yang lainnya di sini. Untuk nomor rekening dan nama rekening tidak perlu kita isi, kita langsung simpan. Tinggal kita proses bayar. Ini hanya untuk pencatatan saja. Bahwasanya itu ordernya dari Shopee. Oke, kita lanjut ke jenis order berikutnya, yaitu reservasi. Nah, reservasi di Maju itu sendiri itu adalah booking. Booking yang dimaksud itu hanya pemesanan saja, tidak beserta dengan menunya. Jadi kita bisa menambahkan reservasi baru di sini. Dan yang bisa melakukan reservasi itu yang terdaftar sebagai pelanggan. Jadi saya contohkan, pilih pelanggannya dulu. Misalnya namanya Mas Parno. Dia akan reservasi di tanggal berapa? Kita pilih di sini misalnya tanggal 31 Maret. Lalu dia akan reservasi di jam berapa? Misalnya jam 15.26. Oke. Untuk waktu selesainya kita kan nggak tahu nih nantinya customer itu akan berapa lama. Tapi mungkin bisa dipastikan juga ya akan berapa lama gitu. Misalnya 1 jam kita setting 1 jam. Kalau 2 jam kita bisa setting 2 jam. Kalau sudah oke. Nah, karena kalau sistem reservasi itu kan pasti dia pilih meja. Maka di sini kita bisa klik dilayani oleh table. Kalau yang dilayani oleh ini, kalau kita pakai sistem komisi. Sistem komisi yang dimaksud itu kita bisa setting di... Mas Hendy, share screen-nya masih belum berubah nih, Mas. Masih di reservasi. Oh iya, ini mau tak ganti, Mas. Oke, siap. Oke, siap. Nah, caranya untuk setting komisi itu di sini. Oke. Masuknya di penjualan, lalu di fitur komisi ini. Masuknya ke daftar grup komisi. Lalu kita bisa tambah grup komisi di sini. Nah, yang untuk yang dilayani oleh yang tadi, itu masuknya di sini. Namanya misalnya komisi reservasi. Satunya bisa lakukan transaksi, dan nilai komisinya kita bisa setting di sini. Misalnya dapatnya 10%. Karyawannya yang dapat siapa? Misalnya Adi sama Gali. Kita pilih, lalu bisa kita simpan. Nah, nantinya kalau sudah dilakukan setting komisi, kita bisa kembali ke aplikasinya. Di sini. Dilayani oleh. Pilih stoknya nanti yang mana, Adi apa Gali gitu, atau dua-duanya. Itu kalau yang dilayani oleh. Tapi kalau biasanya menggunakan table atau meja, dia bisa pilih meja. Kita bisa pilih mejanya di sini. Dia mau pilih meja nomor berapa. Misalnya meja 10, kita klik meja 10. Lalu kita bisa cetak di sini. Kalau mau cetak, kalau tidak mau cetak bisa kita simpan langsung. Nah, kita bisa kliknya langsung di hari atau di tanggal 31. Maka dia akan muncul di sini. Setelah itu ada fitur namanya jasa. Fitur jasa ini biasanya digunakan untuk laundry, bengkel, dan sejenisnya yang menggunakan fitur jasa. Nah, contoh yang di sini saya contoh bikin jasa baru. Dan ini juga harus terdaftar sebagai pelanggan. Kita pilih pelanggannya, misalnya namanya Rudi. Nah, nantinya nama pemesannya itu siapa? Sesuai dengan Rudi atau beda? Kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya beda, kita tulis di sini namanya. Kalau sudah sesuai dengan pelanggannya, bisa kita klik centang yang ini. Untuk nantinya, ini saya contohkan di bisnis laundry.
Kalau yang ngambil juga nantinya akan Rudy, kita bisa klik Rudy di sini. Untuk waktu diterimanya bisa kita setting. Untuk laundry-nya kita terima tanggal berapa dan jam berapa. Dan nantinya waktu selesainya itu kapan. Kita bisa setting di sini kira-kira di hari apa. Misalnya di tanggal 14. Oke. Di jam berapa? Misalnya jam setengah 4. Kadang kan kalau di laundry itu belum tentu ambilnya kapan gitu. Biasanya kita akan setting juga ambilnya kapan. Misalnya ambilnya di tanggal 16, jamnya sama. Lalu kita bisa order di sini. Lalu menu yang di sini adalah produk jasa kita, misalnya cuci kering, terus cuci setrika gitu ya. Saya contohkan roti. Biasanya di laundry juga itu nggak langsung bayar. Nah, kalau belum langsung bayar, kita bisa lakukan simpan di sini. Sorry, karena kita menggunakan jasa tadi, harusnya dimatikan dulu di sini. Oke, kita kembali lagi. Kita bisa simpan. Pakai apa namanya? Jaring saya kurang bagus, jadi agak nyantol. Oke, selesai. Kita kembali lagi ke kasir. Oke. Kita lakukan simpan. Nah, ini mau kita kirim struk atau bagaimana? Nanti kita bisa atur di sini ya. Kalau misalnya mau kirim lewat WA bisa, email bisa, gitu. Kalau misalnya tidak mau kirim email atau ini bisa kita abaikan. Nah, nantinya akan ada di daftar order. Nanti kita bisa ceknya di sini. Kalau misalnya sudah lewat hari, otomatis kan di sini akan hilang. Kita bisa filter di sini. Sesuaikan sama tanggalnya nanti. Setelah itu, di sini ada fitur dilayani oleh. Dilayani oleh yang saya bilang tadi, kita harus setting dulu di sini. Kita harus setting dulu di dashboardnya. Di sini. Dilayani oleh itu kalau kita menggunakan tipe komisi yang transaksi. Ini kita aktifkan. Lalu wajib pilih komisinya, misalnya mau diaktifin bisa, kalau nggak mau diaktifin juga bisa. Kita simpan. Nantinya kita bisa lakukan di sini. Misalnya customer ingin si karyawan itu dapat komisi setiap transaksi. Kita bisa klik roti, stick ayam, jenis ordernya bisa dilayani oleh siapa. Ini misalnya kita simpan, lalu kita bayar. Misalnya menggunakan uang pas, kita proses bayar. Nah, kalau menggunakan fitur dilayani oleh, itu kan otomatis karyawan dapat komisi. Nah, laporannya juga akan muncul di sini. Kita bisa cek di laporan karyawan di komisi. Nah, di sini akan muncul bahwasanya Adi itu mendapatkan komisi 10%, yaitu 1.300. Kita bisa melihat detailnya dia itu atas transaksi yang mana. Ini bisa diklik. Di sini kelihatan notanya. Untuk reset ini untuk mereset kalau misalnya kita klik free table atau table gitu ya. Contohnya kayak jenis ordernya jasa. Kita bisa di reset nanti. Oke, selanjutnya di sini ada namanya fitur pilih pelanggan. Kalau misalnya kita mau memilih pelanggan, misalnya ada customer kita datang ke sini, ke tempat ke outlet kita bisa pilih pelanggannya di sini. Kegunaannya untuk pilih pelanggan, kita bisa atur kayak poin kayak gitu, pakai deposit seperti ini. Kita bisa menambahkan pelanggan di sini juga, tambah pelanggan. Kita isi semua, nama pelanggannya, alamatnya, kotanya, emailnya gitu ya. Telepon, tanggal lahir, kalau sudah diisi kita simpan. Nah, nantinya contohnya akan seperti ini. Kalau sudah diisi semua.
Lalu di sini ada daftar order. Daftar order ini apa? Daftar order ini daftar order yang kita simpan. Misalnya kita melakukan penyimpanan kayak pesan menu QRIS, roti, lalu kita simpan. Dia akan munculnya di daftar order. Di sini. Di sini sudah ada. Nah, kalau misalnya kita mau membatalkan salah satu dari produk ini, jangan pencet yang void ini. Karena void ini akan menghapus keseluruhan dari satu transaksi ini. Saya contohkan seperti ini, void. Di sini kalau void, itu kita harus otorisasi. Dan void sendiri itu artinya adalah pembatalan pesanan yang belum dibayarkan, yang posisinya masih tersimpan. Di sini otorisasi, misalnya manajer atau owner. Alasan void-nya bisa kita isi. Di sini ada dua cara untuk otorisasi. Bisa pakai PIN. PIN artinya kita masukkan PIN-nya owner. Kalau kode, itu artinya kita akan mengirimkan pesan atau email ke email yang sudah terdaftar, yaitu ini. Misalnya owner atau manajer tidak di tempat. Misalkan kita pakai PIN. Lalu kita void. Kalau kita lakukan void yang tadi, dia otomatis satu transaksi di sini. Satu nota akan kehapus semua. Nah, caranya untuk menghapus salah satu produk tersebut, kita contohkan lagi di sini, stik ayam dan roti. Kita simpan. Nah, misalnya mau menghapus salah satu produk ini. Caranya kita klik order. Lalu dari dua produk ini akan dihapus yang mana? Misalnya yang roti. Kita klik roti. Lalu hapus pesanan. Di sini juga akan meminta otorisasi. Misalnya otorisasinya dari owner. Alasan void-nya misalnya salah proses, kita masukkan punya owner. Lalu void. Nah, terhapus hanya satu. Ya, kita langsung bayarkan atau kita simpan. Nah, misalnya kalau lewat hari, kita bisa klik di sini ya, filter ya. Jadi kalau satu hari itu, di sini yang muncul hanya per hari. Kalau misalnya yang kemarin nggak akan muncul di sini. Dan misalnya kita mau cetak bill gitu ya, kita bisa lakukan klik cetak di sini. Tapi sebelumnya, ini harus diaktifkan dulu untuk bill-nya. Pengaturannya nanti saya jelaskan di pengaturan. Setelah itu, di sini ada tanda panah. Tanda panah ini kegunaannya untuk apa? Jadi tanda panah di sini itu akan berisi fitur promo yang sedang aktif, entah itu poin, voucher, atau mungkin diskon yang lain gitu ya. Cara untuk membuat promo, kita bisa masuk di sini. Kita bisa masuk ke dashboard maju. Kita masuk ke bagian promosi. Kita bikin promo. Jadi yang akan muncul itu di bagian promosi ini. Contoh saya akan buat produk atau promo satu saja. Misalnya per total pembelian. Kita tambah promosi. Nama promonya misalnya coba. Misalnya dapat diskon 50%, minimal transaksi 10.000. Aktivasi promonya ini bisa otomatis atau manual gitu ya. Bisa kita atur. Durasinya juga bisa kita atur. Jamnya mulai dari jam berapa dan harinya gitu ya. Berhubung ini tadi diskonnya 50%, berarti kita pilihnya yang potongan persen di sini. Kita tulis 50. Promonya berarti berdasarkan 10.000 minimal pembeliannya. Lalu kita simpan. Nah, nantinya untuk di aplikasinya kita bisa cek di sini. Ada promo minimal transaksi 10.000 dapat bonus potongan 50%. Jadi misalnya saya beli roti 10.000, dia otomatis ada potongan 10% gitu. 50%. Jadi seperti itu penggunaan fiturnya.
Lalu di sini ada hapus. Nah, hapus di sini akan menghapus seluruh transaksi ya. Ini. Untuk simpan tadi kita bisa lakukan simpan dan akan muncul di sini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba melakukan pembayaran. Kita akan melakukan pembayaran di sini. Untuk 4 di atas ini untuk pembayaran tunai. Jadi uang pas, misalnya uangnya udah sesuai, atau 10.000 uangnya customer, atau 20.000. Kalau misalnya tidak tidak ada yang sesuai, kita bisa klik lainnya. Misalnya uangnya 100.000. Lalu tinggal kita proses bayar. Kalau misalnya nggak jadi pakai pembayaran tunai, kita bisa lakukan ini, kita close. Misalnya dia mau pakai transfer, tinggal kita pilih aja di sini metode transfer yang sudah kita tambahkan dan pilih banknya kita sesuaikan. Misalnya menggunakan BCA, pilihnya BCA, tinggal kita simpan dan kita bayar. Nah, untuk EDC kita pilihnya yang lainnya ya. Nah, di sini kita juga tambahkan dulu di pembayaran non tunai, misalnya EDC BNI, banknya kita pilih, misalnya Bank BRI, lalu kita simpan. Untuk nomor kartu pelanggan dan nama rekening, ini opsional, boleh diisi, boleh enggak. Tinggal kita simpan. Nah, kalau di Maju sendiri, itu ada namanya Maju Pay. Nah, seperti apa Maju Pay? Jadi kita bisa klik wallet di sini. Nah, Maju Pay sendiri, kalau di umumnya itu kan QRIS itu kan fisik ya atau statis yang dipajang di sisi sebelah kasir. Nah, di Maju sendiri itu QRIS-nya dinamis. Jadi dia setiap transaksi itu berbeda-beda QRIS-nya. Nah, keunggulannya menggunakan Maju Pay ini, jadi si kasir itu tidak perlu konfirmasi lagi ke owner. Dan ini lebih aman. Kenapa saya bilang lebih aman? Jadi ketika customer itu scan dan dia belum melakukan pembayaran, maka layar QRIS ini, layar e-wallet ini tidak akan menghilang. Jadi untuk mencegah hal-hal kayak misalnya customer lupa mencet OK gitu ya. Jadi kita bisa cek status di sini. Kalau statusnya masih open order, berarti pembayaran ini belum dibayarkan oleh customer. Tapi kalau sudah dibayarkan, otomatis layar ini akan menghilang. Seperti itu. Lalu di sini ada fitur deposit. Nah, fitur deposit itu kalau di Maju, customer bisa nitip uang gitu ya. Nah, untuk nitip uang sendiri itu akan dijadikan barang sama si outlet. Misalnya titipnya 1 juta. Oleh si outlet itu akan ditanyakan untuk 1 juta ini untuk barang apa aja. Jadi tidak mesti harus 1 juta, si customer itu bisa ambil barang apapun di outletnya tersebut gitu. Nah, cara menggunakan fitur deposit itu gimana? Caranya yang pertama, kita bisa masuk ke sini, ke dashboardnya Maju. Kita masuk di produk, lalu masuknya di deposit sini. Nah, kita bisa tambah deposit di sini. Kita atur outletnya dulu. Nama depositnya misalnya DP Patapang. Harga jual yang kita kasih customer tuh berapa? Misalnya 50.000. Untuk depositnya ini harus aktif. Kalau misalnya kita mau berlakukan depositnya itu ada ininya, ada batas waktunya, kita bisa aktifkan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa off-kan. Tampilkan di menu ini harus on, dan nominal depositnya berapa. Di sini misalnya, kalau dia deposit 50.000, dapatnya 55.000 gitu ya. Atau kita samakan aja boleh di sini. Setelah itu kita pilih produknya di sini. Misalnya yang dapat itu stik ayam dan roti. Kita pilih. Setelah itu kita simpan. Nah, cara untuk melakukan pembelian depositnya seperti apa? Jadi yang pertama,
Kita klik deposit dulu di sini. Di sini kan ada DP Pak Tatang. Nah, Pak Tatang itu melakukan deposit berapa? Misalnya dia hanya melakukan deposit 50.000 saja, berarti di sini cuma satu. Setelah itu kita bayar. Kita harus cari daftarin Pak Tatang dulu ya di sini di daftar pelanggan. Contohnya di sini namanya Hendriansa. Setelah itu kita bayar. Nah, Pak Tatang ini depositnya itu pakai uang tunai atau transfer gitu, atau non tunai. Misalnya dia depositnya menggunakan uang tunai. Kita klik yang uang pas, lalu proses bayar. Selesai, maka di sini dia akan keisi depositnya 50.000. Nah, cara penggunaan depositnya sendiri seperti apa? Kita harus klik dulu namanya pelanggannya di sini. Lalu kita pilih produknya. Misalnya dia beli stik ayam, makan kucing, dan stik daging. Kita bayar. Nah, baru kita klik deposit yang di sini. Kenapa yang muncul hanya stik ayam? Karena yang di settingan kita yang tadi itu hanya stik ayam dan roti yang didepositkan. Untuk barang yang lain tidak muncul. Nah, caranya kita klik deposit ini, lalu kita simpan. Nah, dari total keseluruhan ini kan depositnya hanya 1.500. Untuk sisanya itu akan dibayarkan menggunakan apa? Misalnya uang pas. Baru kita proses bayar. Selesai. Maka nanti di sini depositnya dari Hendriansa ini itu akan berkurang sejumlah 1.500. Itu cara penggunaan deposit. Oke, setelah itu di sini ada yang namanya fitur diskon. Diskon sendiri ini bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu kita bisa pilih di sini. Dashboard. Kita masuknya di promosi yang tadi. Kita bikin promo per produk. Lalu kita tambah promosi. Bebas ya mau per total pembelian atau per produk. Pembedanya adalah di sini nantinya. Tambah promosi. Misalnya 1 free 1. Ayam stik daging. Yang dimaksud diskon itu yang kita klik manual itu ketika kita aktivasi promo itu manual. Seperti ini. Jadi kita atur dulu promonya, lalu produknya kita atur. Berarti kan dia beli, contohnya beli stik ayam, berarti jenis bonusnya bonus produk. Stik daging. Seperti ini. Kalau kita pakai beli 1 gratis 1, berarti promonya per kuantitas. Nah, itu kita simpan. Nah, kita balik lagi ke aplikasinya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Di sini kan sudah ada 1 free 1 dan tulisnya manual. Kita bayar, baru kita klik diskon di sini. Nah, kalau tandanya abu-abu seperti ini, berarti syaratnya tidak terpenuhi. Karena customer harus beli stik ayam dulu, baru dapat free-nya. Seperti ini. Klik stik ayam, bayar, lalu diskon di sini. Baru di sini muncul. Setelah itu kita simpan, maka promonya akan muncul di sini stik daging. Kalau mau hapus atau enggak jadi, kita klik diskon, lalu hapus. Untuk kupon sendiri, di sini cara penggunanya gimana? Kita masuknya di sini. Kupon sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai voucher. Caranya bikinnya di sini di kupon. Kita tambah kupon, lalu tambah promosi, tambah kupon di sini. Nama kuponnya apa? Misalnya kupon IG. Deskripsinya kita isi nanti misalnya IG. Nilai kupon atau vouchernya berapa? Misalnya 2.000.
nanti kita bisa atur maksimum penukarannya berapa kuponnya. Boleh digabung dengan kupon lain apa enggak, boleh digabung dengan kupon yang sama apa enggak, seperti itu ya. Dan kuponnya itu akan berakhir sampai kapan. Di sini ada beberapa cara. Kita mau manualan berarti kita langsung inputkan di sini kodenya. Dan kita mau buat berapa kupon. Tapi kalau menggunakan generate kupon, ini kita pakai sistem. Jadi sistem yang akan mengenerate, tergantung settingan kita di sini. Saya contohkan yang manual saja. Di sini contoh kuponnya ada 10. Nama kuponnya itu adalah gratis. Kita simpan. Lalu kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, cara penggunanya gimana? Kita klik kupon, lalu yang reguler kupon. Kita tulis gratis di sini. Setelah itu kita simpan. Maka di sini akan otomatis dia muncul kupon sejumlah 2.000. Nah, untuk sistem poin sendiri ini untuk apa? Poin ini biasanya digunakan untuk barbershop atau mungkin cuci mobil gitu ya. Yang ada promo kayak 10 kali cuci atau 10 kali potong, dia akan mendapatkan 1 kali gratis potong atau cuci. Untuk mengaktifkan poin itu bisa dilakukan di dashboard. Caranya adalah kita masuk ke poin reward. Kita bisa pilih poinnya itu pelanggan akan dapat ketika melakukan satu transaksi minimal berapa atau per produk gitu ya. Biasanya kalau untuk kayak cuci mobil atau barbershop gitu ya, itu pakainya per produk. Kita bisa tambah poin reward. Misalnya nama poin poin potong. Dapat 1 potong. Jumlah poin rewardnya berarti kan yang didapat pelanggan 1. Poinnya berdasarkan apa? Minimal kan pelanggan harus beli 1 dulu ya produknya. Di sini nanti bisa diatur berlaku kelipatan apa enggak. Nah, kita bisa atur produknya. Jadi customer itu harus beli apa dulu. Misalnya dia harus beli roti dulu. Durasi poinnya ini sampai kapan? Harinya juga poinnya berlaku di hari apa. Kita simpan. Nah, itu kita ke aplikasinya. Nah, cara penggunaan ini seperti apa? Kita harus pilih pelanggan dulu di sini. Misalnya namanya kasir 1 di sini. Kasir 1 di sini kan belum ada poinnya ya. Kita klik kasir 1. Misalnya dia beli roti. Dia bayar, misalnya menggunakan uang pas. Terus proses bayar. Maka nanti dipilih pelanggan di sini. Kasir 1 akan mendapatkan 1 poin. Nah, poin yang dimaksud itu nanti bisa kita tukarkan di sini, pengaturan penukaran. Tinggal dipilih mau gratis produk atau potongan pembayaran. Kalau untuk barbershop dan cuci sepeda motor atau cuci mobil di situ biasanya gratisnya produk di sini. Nah, kita tulis di sini poin yang harus ditukarkan pelanggan berapa. Misalnya 10. Lalu di sini gratisnya apa? Kita sesuaikan nanti. Misalnya dia gratisnya juga ini. Misalnya poinnya minimal 1. Terus akan dapat gratis roti 1. Kita pilih. Simpan. Nah, penggunaannya nanti seperti ini. Kita harus pilih dulu namanya, kasir 1 misalnya, pilih pelanggannya. Lalu dia misalnya beli roti, kita bayar. Kita bisa pakai poin di sini. Lalu gratis produk. Kalau belum keluar, kita sinkronisasi dulu. Selesai. Coba kita bayar lagi menggunakan poin. Kayaknya lagi ada perbaikan nih untuk yang poin ya. Oke, kita lanjut ke komplimen. Komplimen ini apa? Komplimen ini adalah promo dadakan.
Biasanya kayak mungkin owner lagi ke outlet gitu ya, dan misalnya dia bawa teman atau keluarganya, dan si owner itu minta untuk tagihannya itu untuk yang temannya atau keluarganya itu digratiskan. Kalau digratiskan di sini kan totalnya 5.000. Yang kita inputkan di sini itu adalah sesuai dengan tagihannya kalau mau gratis. Tapi kalau dia maunya dipotong 2.000, kita tulisnya 2.000 di sini. Lalu harus otorisasi dari owner atau manajer. Masukkan PIN-nya. Lalu simpan. Nah, nanti otomatis di sini akan ada potongan 2.000. Oke. Fitur selanjutnya ada yang namanya bisa bayar. Bisa bayar sendiri itu ada dua, yaitu bisa produk dan bisa jumlah. Bisa produk ini bisa kita artikan sebagai split bill yang biasanya dilakukan di resto-resto. Seperti kayak misalnya dalam satu meja, dia mau bayarnya sendiri-sendiri. Kita bisa pakai bisa produk di sini. Kita lanjut. Lalu yang akan dibayarkan duluan untuk yang menu yang mana? Misalnya roti, lalu kita proses. Tinggal kita pilih metode pembayarannya apa. Seperti itu. Untuk fitur selanjutnya ada yang namanya bisa jumlah. Kalau bisa jumlah ini apa? Bisa jumlah ini kita bisa melakukan dua pembayaran dalam satu nota. Misalnya satu dari total 6.500 ini, misalnya yang 3.000 mau saya bayarkan menggunakan uang pas. Kita proses bayar. Untuk yang sisanya misalnya saya mau pakai transfer. Tinggal pilih transfernya apa. Seperti ini. Lalu dilakukan proses bayar. Maka nanti menunya, maksudnya struknya akan jadi dua, yaitu nota yang tunai sama non tunai. Setelah itu di sini ada fitur namanya penjualan. Di penjualan sini ini adalah penjualan kita di hari ini di tanggal ini. Kita bisa filter juga di sini penjualan kita di tanggal berapa. Nah, biasanya kan untuk ini ada yang namanya refund. Refund itu adalah pembatalan pesanan yang sudah dibayarkan. Cuma bedanya sama void, pembatalan pesanan dimaksud ini dia tidak bisa membatalkan salah satu produk, tapi otomatis keseluruhan. Jadi di sini kita klik misalnya transaksi yang ini, di sini akan ada tulisan refund. Nah, refund di sini ini tidak bisa salah satu meskipun kita centang. Jadi kalau nge-refund itu otomatis satu nota. Dan ini harus otorisasi dari owner atau manajer. Kita bisa klik secara proses atau apa alasannya. Metodenya bisa pakai PIN atau kode. Kode kayak yang tadi, kita bisa kirim email. Atau kalau owner atau manajer ada di tempat, kita bisa pakai PIN-nya owner atau manajer. Kita klik refund. Nah, seperti ini. Fitur selanjutnya ada yang namanya laporan. Nah, kalau khusus di kasir, laporan ini hanya muncul kas kasir. Tapi kalau di fitur dia loginnya sebagai owner, itu akan lebih lengkap di sini. Misalnya di sini saya pilih sebagai owner. Kalau owner di sini laporannya lebih lengkap. Jadi hak akses sudah dibedakan antara kasir dan owner. Nah, kalau di owner ini lebih lengkap ada laporannya. Terus di sini ada apa kas kasir. Misalnya kita mau ngeluarin uang, bisa kita klik di sini tambah transaksi. Kalau uang masuk ini yang dimaksud mungkin kayak kembalian pelanggan seperti itu bisa kita masukkan di uang masuk. Nah, di sini uang keluar kenapa tidak bisa kita klik? Karena kita harus setting di sini. Kita harus masuk di pengaturan, di kasir. Jadi kita klik di sini. Nah, di sini ada buka kasir. Buka kasir itu seperti kayak peti cash atau modal awal. Bisa kita isikan di sini.
Untuk tutup kasir ini otomatis. Jadi setiap tutup kasir nantinya si kasir itu harus inputkan uang cash dia berapa untuk pencocokan dengan sistem. Kas keluar ini yang saya bilang tadi, yang saya maksud. Jadi kas keluar ini harus diisi atau diaktifkan. Akan tetapi kalau kita sedang operasional dan buka kasir di sini, sedang buka kasir di aplikasinya, kalau kita aktifkan ini tidak akan berpengaruh. Dan berpengaruhnya nanti ketika buka kasir lagi. Nah, kas keluarnya sendiri bisa kita isi. Jadi kalau nol seperti ini, kita sama aja tidak bisa ngeluarin uang. Jadi kita harus ngasih limit. Misalnya 1 juta, lalu kita simpan. Nah, pengaturan custom mode ini apa? Custom mode ini produk dadakan kita. Jadi misalnya ada customer yang meminta produk yang tidak ada di menu kita. Kita bisa menggunakan pengaturan custom mode. Seperti ini. Kita simpan. Lalu kita bisa masuk lagi ke aplikasinya. Jadi meskipun saya aktifkan tadi, nah, seperti di sini bisa. Jadi nama transaksinya bisa kita tulis mungkin beli LPG, nominalnya 2.000 misalnya. Kita klik uang keluar. Akan tetapi kalau kita bisa mengeluarkan uang keluar, itu kalau ada modal awal. Kalau tidak ada modal awal atau pendapatan, kita tidak bisa mengeluarkan uang. Seperti itu. Terus, saya kembali lagi, tadi ada yang ketinggalan. Di sini ada yang namanya fitur custom mode. Custom mode ini digunakan untuk kalau misalnya kita ada produk yang tidak ada di menu kita. Kita bisa setting harganya misalnya 5.000. Dan misalnya customer ada permintaan khusus, saya minta susu kayak gitu. Kita bisa klik di sini. Ini untuk produk dadakan. Lalu di sini ada fitur namanya absensi. Absensi di paket tertentu itu bisa menggunakan fitur kamera. Jadi kita bisa pilih stafnya di sini dulu. Nama stafnya misalnya Adi. Adi tinggal masukkan PIN-nya aja di sini. Lalu klik masuk. Nah, laporan ini akan langsung otomatis masuk ke dashboard. Bisa kita lihat di sini. Di penjualan, di laporan karyawan, lalu absensi. Nah, kita bisa filter ke hari ini. Di sini ada Adi, sudah melakukan absen. Lalu kita bisa masuk lagi ke pengaturan. Di pengaturan sendiri kita bisa setting untuk produk dan kategori ini. Kalau dari saya sendiri, saya sarankan langsung melalui dashboard. Karena kalau di sini aksesnya terbatas. Oke, mungkin saya sudah terlalu keluar konteks ya dari yang dijelaskan. Untuk Mas Supriyadi, kayaknya sudah saya jelaskan semua nih Mas untuk fitur-fitur.